Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mahasiswa semuanya. Baik, pada pagi hari ini dengan membacakan Bismillahirrahmanirrahim, kita akan mulai perkuliahan kita tentang teori keperawatan komunitas oleh saya sendiri, Nasbir Putra Bungsu, MKEP-SP.com. Baik, pada hari ini kita akan membahas dulu sebelum kita masuk dari teori keperawatan komunitas. Itu secara umum kita jelaskan dulu tentang fungsi teori keperawatan dalam praktek keperawatan. Jadi teori keperawatan ini merupakan dasar dari semua praktek keperawatan. Apapun itu apapun praktek yang kita pakai tentu berdasarkan teori keperawatan. Salah satunya adalah di komunitas ini kita akan menggunakan teori keperawatan yang kita gunakan nanti. Contohnya pada teori keperawatan yang ada banyak yang telah disampaikan sebelumnya perkuliahan kita ya pada keperawatan dasar. Salah satunya ada juga Calista Roy, ada juga dengan Florence Nightingale dan lainnya. Mahasiswa dapat nanti mencari bahan-bahan yang sesuai nanti yang dipahami tentang teori keperawatan apa nanti yang akan kita terapkan dalam asuhan keperawatan nanti. Itu sebagai dasar kita tentang praktek keperawatan. Oke, dalam komunitas ini kita mengenal salah satunya adalah CAP atau nanti disebut dengan Community as Partner. Di dalam Community as Partner ini ada beberapa poin dalam prosesnya, yaitu ada inti pengkajian, di mana secara lingkungan, pelayanan kesehatan sosial, ekonomi, transportasi, politik, komunikasi, pendidikan, rekreasi, dan persepsi. Oke, mahasiswa semuanya yang berbahagia. Di dalam komunitas itu ada inti dari komunitas. Nanti pada pas praktek keperawatan komunitas kita akan bersama-sama nanti bagaimana nanti dalam CAP ini kita akan mengkaji nanti dalam prosesnya dan melakukan intervensi keperawatan berdasarkan CAP nanti. Jadi pertama kita masuk pada inti dari komunitas ya. Inti dari komunitas itu nanti akan kita menggali semua informasi-informasi ya yang kita dapatkan nanti, baik itu dari informan kita, salah satunya tokoh masyarakat, atau nanti kita dapat berikan bertanya kepada pemerintahan terkait seperti Bapak RT, Bapak RW, atau nanti Bapak Lurah ya, atau nanti tokoh masyarakat yang ada di sekitarnya. Oke, di sini kita melihat sejarah. Jadi pada proses inti komunitas ini ada poin sejarah. Ya, maksudnya apa? Sejarah terbentuknya nanti daerah tersebut, bagaimana daerah tersebut akan terbentuk. Nanti kita akan melihat salah satunya kalau kita berada di salah satunya Kota Bukit Tinggi. Kenapa dikatakan Kota Bukit Tinggi? Barangkali ada sejarah-sejarahnya ya. Nah, nanti kan kita tanya kepada tokoh masyarakat, Bapak Lurahnya, atau nanti kepada Bapak RT atau Bapak RW atau kampung yang sedekat-dekat kita di sini. Misalnya ada Bukit Cangang. Kenapa dikatakan Bukit Cangang gitu? Nah, nanti akan kita tanyakan kepada Bapak Lurah, akan kita tanyakan kepada Bapak RT dan Bapak RW semuanya. Selanjutnya kita masuk ke data demografi. Pada demografi ini kita akan melihat banyak yang kita tanyakan. Barangkali ini informasinya kita dapatkan dari Bapak Lurah juga, bisa dari Bapak RW, Bapak RT, juga nanti kepada ibu atau bapak yang keperawatan yang berpraktik di sekitar kita ya. Nanti seperti apa data demografi, ada angka kematian ya, ada angka kelahiran di sini. Selanjutnya juga berapa jumlah lansia, berapa jumlah remaja, berapa jumlah dewasa, berapa orang jumlah yang sakit dan segala macam. Itu data demografi. Nanti pas praktek kita akan menyusun bersama ya bagaimana nanti untuk melakukan pengkajian berdasarkan CAP ini. Misalnya suku dan budaya. Pada suku dan budaya ini yang akan kita tanyakan ya pada masyarakat sekitar ya, sukunya apa aja yang ada di sana. Jadi barangkali ada, kalau kita di Sumatera Barat mungkin sukunya Minang ya, Minang, atau nanti di perkotaan
barangkali masih banyak ya sekarang kita temui, ada dari Sunda ya yang ada di sekitar kita. Nanti kita tanyakan budaya ya, budaya ini apa, budaya terkait tentang kesehatan juga yang ada di sekitar sini. Kalau di Minangkabau ya, kalau di Sumatera Barat atau Padang biasanya budayanya apa, yang biasanya memakan makanan yang bagaimana ya, atau bagaimana budaya tentang kesehatan. Kalau Sumatera Barat banyak makanan-makanan yang berlemak dan santan dan segala macamnya, itu ditanya tentang proses budaya. Oke, selanjutnya nilai dan keyakinan ya, nilai-nilai yang ada di masyarakat itu bagaimana, nilai-nilai kesehatan yang ada di masyarakat yang kita tanyakan, keyakinannya bagaimana tentang kesehatan, itu yang kita tanyakan kepada masyarakat. Yang sembari kita menyebarkan nanti beberapa kuesioner kepada masyarakat, nanti kita juga tanya ini ke semua masyarakat. Dalam prosesnya nanti kita catat, nanti kita kumpulkan data-data. Jadi pada prosesnya nanti di inti komunitas ini nanti kita semuanya bertanya atau melakukan pengkajian dalam prosesnya itu. Oke, kemudian persepsi, bagaimana persepsinya lingkungan di sekitarnya mereka, bagaimana menurut mereka, apakah sudah standar kesehatannya ada, apakah sudah memenuhi atau tidak. Contohnya pada lansia, apakah sudah ada enggak kendaraan ramah lansia, atau nanti tempat lingkungan itu tempat anak-anak, contohnya ada tempat bermain anak dan segala macamnya. Ya, tentunya kekuatan dan kelemahan wilayah tempat tinggal mereka. Bagaimana di sana kekuatan dan kelemahannya? Contohnya kalau ada yang di tepi jurang, ada tepinya jurang atau tempat rumahnya ya, atau rawan banjir segala macamnya, itu yang kita tanyakan. Kesehatan masyarakat secara umum dan masalah yang akan muncul. Apa saja barangkali yang banyak diderita di sekitar masyarakat di sana? Masalah kesehatan apa aja? Contohnya mungkin pada bagian kota-kota atau perkotaan barangkali apa, salah satunya masalahnya apa, mungkin ada yang hipertensi ya karena kesibukan mereka, atau makanan-makanan mereka yang tidak sesuai dengan standar kesehatan, atau bagaimana pola hidup mereka sehingga nanti terpoleh kesehatan yang secara umum dan masalah yang apa yang ada. Contohnya daerah yang dingin atau pegunungan misalnya banyak orang sakit rematik karena dingin ya. Cuaca yang dingin yang ini membuatkan sakit pada rematik, contoh seperti itu. Akhirnya ada dia tadi subsistem. Subsistem itu adalah lingkungan fisik di sekitar mereka. Bagaimana lingkungan fisik yang ada, kita lihat ya, kita namakan nanti namanya wind survey. Kita survei semuanya yang ada di sana. Bagaimana lingkungan fisik mereka, salah satunya tempat buang sampah mereka, bagaimana perilaku hidup bersih yang di keluarga dan masyarakat, bagaimana pengolahan sampah, bagaimana mereka nanti berinteraksi antara sama mereka, ada nggak tempat-tempat rekreasi di sana atau tempat berkumpul dan segala macam. Selanjutnya pendidikan ya. Pendidikan ini yang tentu kita menyebarkan beberapa pertanyaan kuesioner kepada masyarakat. Pendidikan apa saja yang terpapar yang ada di masyarakat di sana, atau sekolah-sekolah apa yang ada di sana. Contohnya di tempat satu wilayah atau namanya RWA misalnya, ada sekolahnya, yaitu ada PAUD-nya, ada TK-nya, ada SD-nya, ada SMP sampai SMA, atau tidak ada perguruan tinggi. Itu kita nanti kita akan pantau bagaimana tentang pendidikannya. Ini bisa kita tanya langsung kepada tokoh masyarakat, atau nanti kita langsung melihat secara langsung dan langsung juga kepada masyarakat. Selanjutnya keamanan dan transportasi. Keamanan transportasi ini bagaimana keadaan proses keamanan yang ada di sana. Ada di daerah itu mungkin barangkali kalau kita dulu ada rondanya atau ada yang menjaganya, ada satpamnya atau segala macamnya tempat mereka tinggal. Dan transportasi yang ada, pakai apa mereka bertransportasi? Kalau kita lihat sekarang banyak ya moda transportasi yang ada, kayak ojek online ya, kayak angkot dan segala macamnya yang ada di sekitar mereka. Jadi jelaskan bagaimana mereka bertransportasi berpindah, dan bagaimana politik dan pemerintahan yang ada di sana. Contohnya bagaimana pemilihan Pak RT, Pak RW, bagaimana prosesnya nanti memilih ketua pemuda dan segala macamnya, proses politiknya. Ya, apa saja nanti bagaimana proses pemerintahan yang ada di sana juga digali semuanya dalam prosesnya itu. Selanjutnya pelayanan sosial dan pelayanan kesehatan. Ya, kalau pelayanan sosial kita melihat seperti apa, kayak PSTW, Tresna Warga yang ada, atau rumah singgah pada masyarakat yang mungkin dalam salah satunya adalah anak-anak yang kayak anak pang ya, ada rumah singgahnya.
Kita lihat sekarang itu banyak banyak orang-orang yang ada di sekitar kita, salah satunya anak makpang ya, yang kita lihat ada nggak rumah singgah yang ada di sana, sosial-sosial yang lain kayak panti asuhan dan yang lainnya ya. Dan pelayanan kesehatan apa aja yang di sekitar mereka, yang ini pelayanan kesehatan seperti ada nanti rumah sakit kah, adakah nanti tempat praktek keperawatan kah, dan yang lainnya tentang pelayanan kesehatan yang ada di sekitar mereka. Selanjutnya komunikasi ya, komunikasi yang ada di masyarakat itu bagaimana dan bagaimana cara mereka berkomunikasi ya. Salah satunya kalau zaman dulu sampai sekarang juga ada ya, bagaimana kita berkomunikasi menggunakan mic musola atau masjid mengumumkan sesuatu ya. Atau kalau nanti seandainya masih banyak sih kedengaran di sekitar kota Bukit Tinggi, kita ada posyandu misalnya menggunakan mic masjid ya, menggunakan tol masjid, mereka mengumumkan Bapak Ibu bahwasanya berkomunitas ya yang ada di Puskesmas, hari ini kita akan mengadakan posyandu lansia, diharapkan Bapak Ibu datang gitu. Atau nanti pakai handphone sekarang ya. Jadi kalau komunikasi sekarang ini sungguh sangat terbuka ya, bisa pakai handphone, apalagi dengan sekarang ada gadget dan smartphone dan yang lainnya. Ekonomi, di sini ekonomi yang kita kaji itu dalam prosesnya itu adalah nanti ada pasar nggak? Ya, ada warung nggak di sini? Bagaimana ekonomi masyarakat? Berapa penghasilan masyarakat kira-kira satu bulan itu? Dalam keluarga pun seperti itu. Selanjutnya rekreasi. Rekreasi ini adalah tempat rekreasi yang ada di sekitar masyarakat sana. Atau bagaimana cara mereka berrekreasi? Ada nggak kelompok-kelompok khusus yang berrekreasi? Jadi sesuatu tersebut yang akan kita tanya di masyarakat sehingga nanti kita menggali dalam proses pengkajiannya ini ya. Jadi CAP ini itu fungsinya adalah mengkaji semua dari proses pengkajian dari komunitas menggunakan CAP. Kayaknya bagaimana kita aplikasikan ya. Jadi kita jelaskan aplikasi CAP itu, sejarahnya, melakukan wawancara dengan tokoh masyarakat, kita jelaskan tadi apa perubahan yang terjadi di masyarakat di kota tersebut atau di tempat tersebut, sehingga nanti sebelumnya ada gunung di sini dulu ada gunung, sekarang tidak ada lagi, di sini dulu banyak rumah-rumah tua, sekarang tidak ada lagi, itu dicatat semuanya, dan peristiwa yang terjadi terkait ya yang sekitarnya. Contohnya kalau kita melihat Danau Maninjau, kalau Danau Maninjau itu dulu kenapa dikatakan Danau Maninjau, ada kisahnya ya ada bujang sambilan dan segala macamnya, sehingga nanti terbentuklah danau karena ada letusan gunung Merapi. Itu dulu sejarahnya. Selanjutnya data dan demografi, sedikit komponen komposisi masyarakat, kelompok umur yang kita jelaskan tadi ya. Ini suku dan budaya, pengamatan terhadap gaya hidup. Nah, tadi sudah kita jelaskan. Perilaku yang memudaya, baik positif maupun negatif. Contohnya, setiap pagi masyarakat itu ada yang senam misalnya. Setiap pagi atau setiap 2 kali seminggu ada yang senam. Atau yang negatif, contohnya masyarakatnya sering merokok gitu ya. Dalam setiap acara itu merokok, itu dicatat. Ya, bahasa yang digunakan apa, perkumpulan yang ada apa, penyelesaian masalah apa ya, bahasa yang digunakan ya sekitar mereka, perkumpulan yang ada apa aja, perkumpulan yang ada di sekitar masyarakat, dan penyelesaian masalah apakah ada antara satu etnis dan golongan. Nanti ini kita kaji dulu, ini pada proses pengkajian. Nilai dan keyakinan, kita lakukan wawancara dan observasi bagaimana bentuk interaksi di masyarakat, bagaimana dia berinteraksi antara masyarakat, apakah nanti interaksinya nanti bagus atau tidak ya, di mana biasanya perkumpulan-perkumpulan yang ada, apakah nanti ada tempat khusus atau tidak ya, adakah perilaku yang mempengaruhi kesehatan individu, keluarga, kelompok atau masyarakat. Jadi nanti di komunitas itu individu, keluarga, kelompok atau masyarakat itu merupakan klien kita ya, jika itu langsung kita intervensi mereka ya, apa permasalahan-permasalahan yang ada di individu, keluarga, kelompok atau masyarakat. Adakah perilaku yang mempengaruhi kesehatan mereka, contohnya perilaku yang tidak sehat. Karena sekarang ini nih virus corona yang ada ini, adakah perilaku yang mempengaruhi kesehatan mereka? Mereka cuek saja barangkali, tidak mau tahu atau bagaimana, atau nanti mereka perilakunya ada cuci tangan enggak setiap melakukan kegiatan atau apa. Sekarang ini contoh kan tidak boleh, tidak dianjurkan ya
menyentuh bagian muka atau bagian mata, kan itu perilaku seperti itu dalam masyarakat. Contohnya subsistem komunitas. Ya, lingkungan fisik, bagaimana kita observasi, adakah fasilitas umum tadi udah kita jelaskan ya, untuk digunakan lapangan olahraga, warnet, bioskop, fasilitas ibadah yang ada di sekitarnya. Selanjutnya pendidikan, kumpulkan data tentang pendidikan, keberadaan fasilitas pendidikan. Ya, data pendidikan kita kumpulkan. Jadi nanti kita ke masyarakat itu kita langsung pergi ke masyarakat, ke rumah-rumah masyarakat ya. Langsung kita bagikan pertanyaan-pertanyaan. Nanti ke pas praktek nanti kita akan bersama-sama nanti membentuk suatu satu kuesioner. Nanti kita bersama-sama akan membangun nanti atau membuat kuesioner ini bersama-sama dengan mahasiswa nanti. Selanjutnya keamanan transportasi. Nah, di sini yang kita lakukan pengamatan observasi alat transportasi. Ya, kita amati, observasi apa alat transportasi yang ada di sekitar masyarakat. Kalau sekarang ini kita melihat banyak motor ya. Kalau banyak motor itu otomatis resiko kecelakaan itu akan banyak. Ya, sekitar kita masyarakat kita melihat masih kecil aja belum ada SIM menggunakan motor, itu sangat berbahaya. Nanti kita juga akan coba amati yang di sekitar masyarakat. Selanjutnya keamanan pemakaian alat transportasi. Nah, juga seperti itu. Bagaimana keamanannya? Apakah sesuai standar enggak? Apakah mobil-mobil yang sudah misalnya ada angkot atau angkutan desa juga yang sudah tak layak dipakai masih dipakai ya, nanti sebagai masukan juga bagi masyarakat atau sebagai masukan bagi pemerintahan, mungkin diperbaharui lagi atau bagaimana caranya mereka sehingga keamanan itu ada pada masyarakat untuk bertransportasi. Selanjutnya keberadaan rambu-rambu lalu lintas, ini lupa tadi ya, rambu-rambu lalu lintas ya, apakah ada nanti pada sekolahnya zona selamat sekolah misalnya kan di tepi jalan, atau nanti adakah nanti rambu-rambu yang jelas ya, apakah nanti kayak belokan, apakah diberikan rambu-rambu yang ada ya. Kondisi jalan dan fasilitas, bagaimana kondisi jalan sekitar, pasti sudah tahu ya. Itu kita lihat, observasi langsung, berlubang-lubang, ataukah berarti jalannya kecil, ataukah jalannya nanti udah bagus, sudah sesuai standar atau bagaimana, dan fasilitasnya bagaimana di sana, apakah ada trotoarnya atau tidak ya. Selanjutnya apakah ada pos polisi atau satpam ya, atau sistem keamanan lingkungan sekitar, bagaimana mereka melakukan pengamanan yang ada, kayak tadi kita jelaskan rondanya adakah pos polisi dan lainnya, adakah gangguan keamanan yang ada ya sekitar kita masyarakat. Selanjutnya politik dan pemerintahan, bagaimana kegiatan politik di wilayah tersebut, apakah anggota masyarakatnya terlibat dalam lingkungan politik atau tidak, dan bagaimana cara menyikapi pendapat pandangan berpolitik, apakah bermasalah atau ada peningkatan dari kelompok ya. Selanjutnya pelayanan sosial ya, lakukan wawancara dan observasi pelayanan sosial yang ada, misalnya LSM ya, kita cari adalah LSM, ada panti asuhan dan lainnya, dan ketersediaan fasilitas kesehatan seperti nanti puskesmas, berapa jaraknya dari pemukiman warga, habis itu nanti praktek dokter dan segala rumah sakit dan lainnya. Soalnya komunikasi, bagaimana cara komunikasi di wilayah tempat kita pernah praktek, bagaimana di keluarga atau lingkungan masyarakat sekitar atau aparat pemerintah, bagaimana cara mereka berkomunikasi, ataukah komunikasi itu searah atau bagaimana atau tidak, adakah masalah antar kelompok, itu kita kaji, dan bagaimana cara pencapaian aspirasinya. Ya, ekonomi ya, pendapatan rata-rata penduduknya nanti bagaimana kita catat, dan kita tanyakan apakah keluarga yang memiliki tabungan, apakah mempunyai usaha tambahan, apakah keluarga mempunyai kemampuan membeli alat transportasi, adakah transaksi jual beli, pasar, warung, dan lain-lainnya. Kenapa ini ekonomi kita tanyakan? Karena kesehatan masyarakat juga tergantung juga ekonomi mereka. Jadi nanti apabila mereka ekonominya bagus, tentunya nanti konsumsi makanan juga bisa dicapai dengan baik ya. Nanti bagaimana mereka berpakaian rapi, yang bersih ya, dan segala macamnya. Selanjutnya rekreasi, adakah tempat rekreasi, adakah tempat rekreasi yang dikunjungi dan masyarakat berapa lama mereka, dan persepsi, bagaimana persepsi masyarakat terhadap lingkungan sekitar mereka, dan penilaian masyarakat terhadap wilayah, dan persepsi kesehatan bagaimana nanti baik itu dari masyarakat dan juga itu ya.
Jadi itu dia kuliah kita pagi hari ini. Mudah-mudahan mahasiswa dapat memahaminya. Kalau ada pertanyaan silakan ditanya, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.